Pernahkah Bapak atau Ibu bangun tidur, lalu tiba-tiba pinggang sebelah kanan terasa ngilu? Mau berdiri susah, mau duduk tidak nyaman, bahkan untuk sekadar berjalan ke dapur pun rasanya berat? Banyak pasien saya awalnya mengira ini cuma masuk angin atau pegal biasa karena usia. Tapi setelah diperiksa lebih jauh, ternyata keluhan sederhana itu sering menjadi sinyal penting dari tubuh. Ada yang karena otot tegang, ada yang karena saraf terjepit, ada juga yang ternyata berhubungan dengan ginjal atau tulang belakang. Yang membuat saya prihatin, sebagian besar lansia memilih menahan sakit. Mereka berpikir, nanti juga hilang sendiri. Padahal, nyeri pinggang yang dibiarkan terlalu lama bisa membuat aktivitas harian terganggu, tidur jadi tidak nyenyak, dan perlahan menurunkan kualitas hidup. Menurut data dari World Health Organization, nyeri punggung bawah termasuk salah satu penyebab terbesar keterbatasan gerak pada usia lanjut di seluruh dunia. Artinya, keluhan ini bukan hal sepele dan bukan hanya terjadi pada 1-2 orang saja. Saya sering menemui pasien yang baru datang setelah sakitnya berbulan-bulan. Saat saya tanya kenapa tidak dari awal diperiksa, jawabannya hampir sama, takut merepotkan keluarga, Dok. Padahal justru dengan penanganan lebih cepat, pemulihan biasanya jauh lebih mudah. Di video ini, saya ingin menemani Bapak dan Ibu memahami apa saja penyebab umum sakit pinggang sebelah kanan, tanda-tanda yang perlu diwaspadai, serta langkah aman yang bisa dilakukan di rumah tanpa risiko berlebihan. Semua akan saya jelaskan dengan bahasa sederhana, seperti saat saya berbincang langsung dengan pasien di ruang praktek. Karena tubuh kita selalu memberi tanda, tinggal apakah kita mau mendengarkannya atau tidak. Sekarang saya ingin bertanya pada Bapak dan Ibu, kalau pinggang kanan sering terasa sakit akhir-akhir ini, apakah Anda sudah benar-benar tahu apa penyebabnya? Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak, Ibu, hampir setiap minggu saya menemui pasien lansia dengan keluhan yang sama. Mereka datang sambil memegangi pinggang kanan, jalannya pelan, lalu duduk hati-hati. Biasanya kalimat pertamanya begini, "Dok, ini cuma pegal kan? Kok rasanya nggak hilang-hilang?" Saya selalu tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Kita dengarkan dulu ceritanya dari tubuh ya Pak Bu." Karena sakit pinggang sebelah kanan jarang muncul tanpa sebab. Pada usia lanjut, otot mulai melemah, bantalan tulang belakang menipis, dan sendi tidak selentur dulu. Kalau ditambah kebiasaan duduk lama, jarang bergerak, atau posisi tidur kurang pas, nyeri mudah sekali muncul. Saya ingat Pak Darto, usia 69 tahun. Awalnya beliau hanya merasa tidak nyaman saat bangun pagi. Lama-lama nyeri datang setiap habis duduk lama. Beliau kira karena faktor usia. Setelah saya tanya lebih dalam, ternyata hampir seharian duduk menonton TV, jarang minum air putih, dan jarang jalan kaki. Otot punggung bawahnya jadi sangat kaku. Setelah kami mulai dengan perubahan kecil, bangun dari kursi tiap 30 menit, jalan santai pagi hari, dan kompres hangat di pinggang. Dalam 2 minggu, beliau kembali kontrol sambil tersenyum. Katanya sekarang lebih ringan saat berdiri, dan tidur pun lebih nyenyak. Inilah yang sering saya jelaskan pada pasien lansia. Banyak nyeri pinggang berasal dari otot dan sendi yang kurang aktif, bukan langsung karena penyakit berat. Namun, Bapak Ibu juga perlu tahu, pinggang kanan dekat dengan ginjal. Jadi kalau nyeri disertai demam, nyeri saat buang air kecil, atau terasa menusuk sampai ke perut, itu tanda yang tidak boleh diabaikan. Menurut World Health Organization, nyeri punggung bawah merupakan salah satu penyebab terbesar keterbatasan aktivitas pada usia lanjut di seluruh dunia, dan sebagian besar berkaitan dengan kurang gerak serta postur tubuh yang tidak baik. Sementara Centers for Disease Control and Prevention menjelaskan bahwa aktivitas fisik ringan secara rutin membantu menjaga kekuatan otot dan fleksibilitas sendi, sehingga dapat menurunkan risiko nyeri pinggang pada lansia. Saya sering berkata pada pasien, pinggang itu seperti engsel pintu.
Kalau jarang digerakkan dan tidak dirawat, lama-lama bunyi dan seret. Tubuh kita sama. Saat aliran darah melambat karena terlalu lama duduk, otot jadi tegang. Saat kurang minum, jaringan jadi kering dan mudah kram. Saat berat badan naik, beban ke pinggang ikut bertambah. Makanya, sakit pinggang kanan bukan sekadar pegal biasa. Itu pesan halus dari tubuh agar kita mulai lebih peduli. Dan kabar baiknya, banyak kasus bisa membaik dengan langkah sederhana, asal dilakukan pelan-pelan dan konsisten. Tidak perlu langsung obat keras. Kita mulai dari memahami tubuh sendiri. Bapak Ibu, kalau hari ini pinggang kanan mulai terasa berbeda, jangan buru-buru menganggap remeh. Bisa jadi tubuh sedang meminta perhatian lebih. Bapak Ibu, setelah saya jelaskan bahwa nyeri pinggang kanan sering berkaitan dengan otot, sendi, dan kebiasaan bergerak, biasanya saya lanjut bertanya pelan. Sehari-hari lebih banyak duduk atau jalan, Pak Bu? Dan hampir selalu jawabannya sama, duduk lama. Bangun hanya saat makan atau ke kamar mandi. Selebihnya nonton TV atau main ponsel. Saya paham, di usia lanjut memang tubuh lebih cepat lelah. Tapi yang sering tidak disadari, duduk terlalu lama membuat otot pinggang kehilangan kelenturannya. Aliran darah melambat, sendi jadi kaku. Kalau posisi duduknya bungkuk, tekanan ke tulang belakang makin besar. Saya pernah menangani Bu Sari, usia 66 tahun. Keluhannya pinggang kanan terasa nyeri kalau berdiri lama dan makin sakit saat bangun dari kursi. Setelah kami ngobrol, ternyata beliau bisa duduk sampai 2 jam tanpa berdiri sama sekali. Air putih pun jarang diminum karena takut bolak-balik ke toilet. Saya minta beliau mulai dari hal paling sederhana. Setiap 30 menit berdiri sebentar, jalan pelan di rumah, dan menambah minum air putih sedikit demi sedikit. Tidak perlu langsung banyak, yang penting rutin. 3 minggu kemudian, beliau datang lagi dengan wajah lebih cerah. Katanya, sekarang kalau bangun dari kursi tidak terlalu sakit, dan badan terasa lebih ringan. Disinilah saya selalu menekankan, perubahan kecil yang dilakukan setiap hari jauh lebih berpengaruh daripada terapi besar yang jarang dilakukan. Selain duduk lama, kebiasaan lain yang sering memperparah nyeri pinggang adalah kurang minum, jarang peregangan, dan membawa beban dengan cara yang salah. Banyak lansia masih suka membungkuk saat mengambil barang di lantai, padahal gerakan ini memberi tekanan besar ke pinggang. Saya juga sering menemukan pasien yang tidur dengan kasur terlalu lembek atau bantal yang tidak menopang tubuh dengan baik. Akibatnya, posisi tulang belakang tidak sejajar selamanan, dan pagi hari bangun dengan rasa nyeri. Menurut World Health Organization, kurang aktivitas fisik merupakan salah satu faktor utama gangguan otot dan sendi pada usia lanjut. Sementara Centers for Disease Control and Prevention menjelaskan bahwa gerak ringan seperti jalan kaki, peregangan, dan perubahan posisi secara rutin membantu menjaga fleksibilitas otot serta mengurangi resiko nyeri punggung bawah. Ada juga faktor berat badan. Kalau berat badan naik, beban ke pinggang ikut bertambah. Banyak pasien berkata, "Dok, makan saya biasa saja." Tapi setelah kita hitung, porsi nasi besar, gorengan hampir setiap hari, dan jarang sayur. Perlahan berat badan naik tanpa terasa. Saya selalu bilang pada pasien, pinggang itu seperti tiang rumah. Kalau bebannya makin berat, lama-lama tiangnya protes. Dan satu hal penting yang sering dianggap sepele, menahan buang air kecil. Kebiasaan ini bisa memberi tekanan tambahan pada area sekitar ginjal dan pinggang, terutama di sisi kanan. Kalau sudah terasa ingin ke toilet, sebaiknya segera pergi. Bapak Ibu, tubuh kita sebenarnya sangat jujur. Kalau sering terasa kaku saat bangun, sakit saat berdiri, atau nyeri setelah duduk lama, itu tanda bahwa otot dan sendi butuh lebih banyak perhatian. Saya selalu mengajak pasien lansia untuk lebih ramah pada tubuh sendiri. Bangun lebih sering dari kursi, jalan pelan di halaman rumah, minum air putih cukup, tidur dengan posisi yang lebih nyaman. Semua ini terdengar sederhana, tapi dampaknya besar bila dilakukan konsisten. Karena pada akhirnya, sakit pinggang kanan jarang datang tiba-tiba.
biasanya hasil dari kebiasaan kecil yang menumpuk dari hari ke hari. Bapak Ibu, kalau pinggang kanan mulai terasa nyeri, kebanyakan orang langsung mencari obat. Padahal, sebelum ke tahap itu, ada banyak cara sederhana yang bisa dilakukan di rumah untuk membantu tubuh pulih secara alami. Saya sering bilang ke pasien, tubuh punya kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri, asalkan kita mau memberi kesempatan. Biasanya saya mulai dari yang paling dasar, yaitu istirahat yang cukup. Bukan berarti harus tiduran seharian, justru terlalu lama berbaring membuat otot makin lemah. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara istirahat dan gerak ringan. Kalau terasa sakit, silakan duduk atau berbaring sebentar. Setelah agak enak, bangun pelan-pelan dan berjalan santai di rumah. Lalu soal kompres. Untuk nyeri pinggang kanan yang terasa kaku atau pegal, kompres hangat selama 15-20 menit bisa membantu melancarkan aliran darah dan melemaskan otot. Kalau nyeri muncul setelah aktivitas berat atau terasa seperti ada peradangan, kompres dingin bisa membantu mengurangi bengkak. Banyak pasien saya merasa jauh lebih nyaman hanya dengan rutin kompres 2 kali sehari. Ada Pak Darto, usia 70 tahun, yang awalnya sulit berdiri lama karena pinggang kanan terasa seperti ditarik. Saya minta beliau rutin kompres hangat setiap pagi dan sore, ditambah jalan ringan 5-10 menit. Seminggu kemudian beliau bilang, sekarang kalau bangun dari kursi sudah tidak terlalu sakit, Dok. Gerakan ringan juga sangat penting, tidak perlu olahraga berat, cukup peregangan sederhana, seperti menarik lutut ke arah dada saat berbaring atau memutar pinggang perlahan sambil berdiri. Gerakan kecil ini membantu menjaga kelenturan sendi dan mencegah otot menjadi kaku. Menurut World Health Organization, aktivitas fisik ringan yang dilakukan rutin sangat membantu menjaga fungsi otot dan sendi pada lansia. Sementara Centers for Disease Control and Prevention menyebutkan bahwa berjalan kaki dan peregangan teratur dapat mengurangi resiko nyeri punggung bawah serta meningkatkan keseimbangan tubuh. Hal lain yang sering saya tekankan adalah posisi tubuh. Saat duduk, usahakan punggung tegak dan kaki menapak lantai. Jangan terlalu membungkuk. Kalau mengambil barang di lantai, tekuk lutut, bukan pinggang. Saat tidur, gunakan bantal yang menopang leher dan kalau perlu selipkan bantal kecil di antara lutut agar posisi tulang belakang lebih sejajar. Minum air putih juga tidak boleh dilupakan. Kurang cairan membuat otot lebih mudah kram dan sendi terasa kaku. Banyak lansia sengaja mengurangi minum karena takut sering ke toilet. Padahal tubuh justru butuh cairan untuk menjaga fungsi ginjal dan jaringan otot. Dari sisi makanan, saya selalu menganjurkan lebih banyak sayur, buah, ikan, dan kacang-kacangan. Makanan ini mengandung antioksidan dan lemak baik yang membantu mengurangi peradangan. Kurangi gorengan, makanan terlalu asin, dan gula berlebihan, karena bisa memperparah nyeri dan membuat berat badan naik. Kalau nyeri masih terasa, obat pereda nyeri boleh digunakan sesekali, tapi sebaiknya atas saran tenaga medis, terutama bila Bapak Ibu punya riwayat darah tinggi, diabetes, atau gangguan lambung. Yang terpenting, dengarkan sinyal tubuh. Kalau nyeri pinggang kanan tidak membaik setelah beberapa hari, makin berat, atau disertai demam, mual, atau sulit buang air kecil, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Kadang nyeri bukan hanya dari otot, tapi bisa juga berkaitan dengan ginjal atau organ dalam. Bapak Ibu, merawat pinggang bukan soal tindakan besar, justru kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari yang menentukan. Bergerak pelan, kompres rutin, minum cukup, makan lebih sehat, dan jaga posisi tubuh. Kalau ini dilakukan konsisten, banyak pasien saya yang akhirnya bisa kembali beraktivitas tanpa takut nyeri datang lagi. Bapak Ibu, saya selalu bilang ke pasien lansia, tidak semua sakit pinggang itu berbahaya, tapi ada beberapa tanda yang tidak boleh dianggap sepele. Kalau nyeri pinggang kanan terasa sangat tajam, tidak membaik setelah beberapa hari, atau justru makin berat walau sudah istirahat dan kompres, itu sudah jadi sinyal untuk periksa. Begitu juga kalau nyeri disertai demam, mual, muntah, kencing terasa perih, atau warna urin berubah menjadi keruh atau kemerahan. Dalam praktik saya, keluhan seperti ini sering berkaitan dengan masalah ginjal atau infeksi saluran kemih.
Ada juga pasien yang datang karena pinggang kanan sakit disertai kebas sampai ke kaki atau terasa lemas saat berdiri. Ini bisa menandakan saraf terjepit atau gangguan tulang belakang. Kalau muncul penurunan berat badan tanpa sebab jelas, cepat lelah, atau nyeri terasa terus-menerus bahkan saat malam hari, sebaiknya jangan menunda pemeriksaan. Menurut Mayo Clinic, nyeri pinggang yang berlangsung lebih dari 2 minggu, terutama pada usia lanjut, perlu evaluasi medis untuk memastikan tidak ada masalah serius, seperti gangguan ginjal, tulang, atau saraf. Sementara National Institute on Aging menekankan bahwa lansia sebaiknya segera memeriksakan diri bila nyeri disertai perubahan buang air kecil, demam, atau kelemahan tubuh. Sekarang kita bicara soal pencegahan, karena tujuan kita bukan hanya menghilangkan sakit, tapi menjaga agar pinggang tetap kuat. Pertama, jaga berat badan. Kelebihan berat badan memberi tekanan ekstra pada tulang belakang dan sendi pinggul. Banyak pasien saya yang nyeri pinggangnya berkurang hanya dengan menurunkan beberapa kilogram secara perlahan lewat pola makan lebih sehat. Kedua, tetap aktif setiap hari. Tidak harus olahraga berat. Jalan pagi, senam lansia, atau sekadar bergerak di rumah sudah cukup membantu menjaga kekuatan otot. Otot yang kuat akan menopang tulang belakang lebih baik. Ketiga, perhatikan kebiasaan kecil. Saat menyapu, mengepel, atau mencuci, jangan terlalu membungkuk. Gunakan kursi kecil saat bekerja di lantai. Saat bangun dari tempat tidur, miringkan badan dulu, lalu dorong tubuh dengan tangan. Gerakan sederhana ini bisa mencegah cedera berulang. Keempat, tidur dengan posisi yang mendukung pinggang. Kasur yang terlalu empuk atau terlalu keras sama-sama bisa membuat tulang belakang tidak sejajar. Kalau tidur miring, selipkan bantal di antara lutut. Kalau terlentang, taruh bantal kecil di bawah lutut untuk mengurangi tekanan di pinggang. Kelima, jangan remehkan asupan cairan dan nutrisi. Minum air putih cukup membantu kerja ginjal dan menjaga elastisitas otot. Konsumsi ikan, sayur hijau, buah, dan sumber kalsium membantu menjaga kekuatan tulang. Kurangi makanan tinggi garam dan gula, karena bisa memperparah peradangan dan tekanan darah. Saya teringat Bu Siti, usia 68 tahun, yang dulu sering bolak-balik karena nyeri pinggang kanan. Setelah kami ubah kebiasaan duduk, tambah jalan pagi, rutin minum air, dan perbaiki pola makan, keluhannya jauh berkurang. Sekarang beliau datang ke kontrol hanya untuk cek rutin, bukan karena sakit lagi. Bapak Ibu, tubuh kita memang berubah seiring usia, tapi bukan berarti kita harus pasrah dengan rasa sakit. Dengan perhatian kecil setiap hari dan keberanian untuk memeriksakan diri saat ada tanda tidak biasa, kualitas hidup bisa tetap terjaga. Ingat, pinggang yang sehat membuat kita lebih bebas bergerak, lebih mandiri, dan lebih menikmati waktu bersama keluarga. Dan itu adalah investasi terbaik untuk masa tua yang lebih nyaman. Bapak dan Ibu, sebelum kita berpisah hari ini, saya ingin mengingatkan satu hal penting. Kesehatan itu bukan hadiah yang datang tiba-tiba, tapi hasil dari kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari. Kalau pinggang kanan sering terasa nyeri, jangan menunggu sampai sakitnya makin berat. Dengarkan tubuh Anda. Istirahat saat lelah, minum air putih cukup, bergerak ringan setiap hari, dan jangan ragu berkonsultasi bila ada keluhan yang tidak biasa. Menurut World Health Organization, menjaga aktivitas fisik ringan secara rutin di usia lanjut dapat membantu mengurangi nyeri otot, memperbaiki keseimbangan, dan meningkatkan kualitas hidup. Saya tahu banyak dari Bapak Ibu yang ingin tetap mandiri, ingin masih bisa berjalan sendiri, bermain dengan cucu, dan menikmati hari tua dengan nyaman. Semua itu bisa dimulai dari langkah sederhana hari ini. Kalau video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke grup WhatsApp keluarga atau teman, karena mungkin ada orang terdekat kita yang juga sedang menahan sakit tapi belum berani cerita. Jangan lupa, tuliskan kota asal Anda di kolom komentar, lalu tekan subscribe dan like, agar channel Lansia Sehat Abadi bisa terus menemani perjalanan kesehatan Bapak Ibu. Ingat, tubuh kita adalah rumah kita seumur hidup.
Rawat dengan penuh kasih, beri nutrisi yang baik, gerakan dengan lembut, dan periksakan bila ada tanda yang mengganggu. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama saya hari ini. Tetap semangat menjaga kesehatan, jaga pinggang agar tetap kuat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua.